Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita jumpa lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS. Pada pertemuan sebelumnya Ananda sudah melaksanakan penilaian tengah semester dan alhamdulillah Bunda sudah rekap semua nilai tugasnya, nilai PH dan nilai UTS-nya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Jadi setiap minggu kita akan hanya belajar pada hari Kamis. Jadi untuk kelas putra dan kelas putri sekarang Bunda sudah gabung. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ananda semua jangan lupa berdoa. Silakan dibuka bukunya pada halaman 24. Hari ini kita lanjutkan pelajaran mengenai keadaan alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia atau geologi Indonesia. Yang pertama, wilayah Indonesia merupakan pertemuan dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yakni rangkaian sirkum Pasifik dan rangkaian sirkum Mediterania. Wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng. Adapun lempengnya yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selanjutnya, Indonesia terletak di antara dua paparan besar. Jadi Indonesia berada di tengah-tengah, yaitu di antara dua paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, sirkum Mediterania terbagi atas jalur busur dalam dan jalur busur luar. Busur dalam dari rangkaian Mediterania bersifat vulkanis. Busur luar dari rangkaian Mediterania tidak bersifat vulkanis. Sedangkan sirkum Pasifik merupakan pegunungan lipatan muda yang terbentuk pada zaman tersier. Nah, kita lanjut. Pada wilayah tiga zona pertemuan tiga lempeng. Nah, yang tadi Bunda sudah sebutkan. Nah, pada bagian utara Indonesia berbatasan dengan lempeng Eurasia dan perluasannya ke arah selatan yang tenggelam di bawah permukaan air laut. Nah, ini bagian utara. Sedangkan bagian barat dan selatan Indonesia dibatasi lempeng Indo-Australia yang dimana terdapat dasar Samudra Hindia, mencakup India, dasar Samudra Hindia, Australia, dan perluasannya ke arah utara. Sedangkan pada bagian timur Indonesia dibatasi lempeng Pasifik yang meluas ke arah barat daya. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Indo-Australia di utara Irian dan Maluku Utara. Nah, paparan. Jadi paparan di sini, paparan itu dimaksud merupakan wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah dataran besar. Jadi, wilayah laut yang dangkal di mana paparan ini menghubungkan wilayah dataran besar. Nah, yang pertama, paparan Sunda. Paparan Sunda berada di Indonesia bagian barat yang berhubungan langsung dengan benua Asia. Paparan Sunda mencakup wilayah semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan Papua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, yang kedua ada paparan Sahul. Paparan Sahul berada di Indonesia bagian timur yang berhubungan langsung dengan benua Australia. Nah, kalau paparan Sunda tadi dia berhubungan langsung dengan benua Asia. Sedangkan kalau paparan Sahul itu berhubungan langsung dengan benua Australia. Paparan Sahul mencakup wilayahnya sangat luas, membentang dari bagian utara Papua hingga bagian utara benua Australia. Nah,
Di antara paparan Sahul dan paparan Sunda, terdapat wilayah yang disebut dengan zona transisi, meliputi perairan laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Flores. Maaf, Bunda salah ucap. Yang selanjutnya, ada pun yang dimaksud dengan garis wetlands semula adalah garis yang membatasi fauna dan flora yang berbeda antara bagian timur dan bagian barat. Jadi ini garis yang membatasi fauna dan flora, hewan dan tumbuhan yang berbeda antara wilayah bagian timur dan wilayah bagian barat Indonesia. Namun garis ini ternyata juga selain itu dapat memperlihatkan bentuk fisiografi yang berbeda antara bagian timur dan barat Indonesia. Jadi tidak hanya membatasi perbedaan fauna dan flora antara bagian barat dan bagian timur. Oke, selanjutnya pada halaman 26, bentuk rupa bumi. Relief rupa atau muka bumi Indonesia. Yang pertama, relief daratan. Relief daratan ada beberapa pembagiannya, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit, lembah, ngarai, peneplain, dan pantai. Itu relief dataran. Daratan, bukan dataran, daratan. Yang kedua, relief dasar laut. Nah, meliputi dangkalan, lubuk laut, gunung laut, palung laut, ambang laut, punggung laut, dan alur-alur laut. Untuk lebih jelasnya ini, Ananda boleh baca bukunya, nak ya. Baca bukunya pada halaman 26. Keadaan alam Indonesia, relief muka bumi yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu wilayah bagian barat. Wilayah bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, serta pulau-pulau sekitarnya. Wilayah bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara, ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta Bali. Sedangkan wilayah bagian timur meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Nah, jadi ini juga merupakan pembagian waktu, ada Wita, Wip, dan Wit. Nah, selanjutnya pada halaman 28, keadaan iklim Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Nah, iklim musim atau iklim monsun, ini terjadi karena pengaruh angin monsun yang bertiup berganti arah tiap setengah tahun dan setiap setengah tahun sekali. Angin monsun di Indonesia terdiri dari angin monsun barat dan angin monsun tenggara. Nah, angin monsun barat laut adalah angin yang bertiup antara bulan Oktober sampai April. Sifatnya basah. Pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Jadi pada musim angin monsun juga terjadi musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Nah, yang kedua, angin monsun tenggara adalah angin yang bertiup antara bulan April sampai Oktober, sifatnya kering. Nah, pada waktu itu pula terjadi atau Indonesia mengalami musim kemarau. Jadi waktunya tadi antara bulan April sampai bulan Oktober. Nah, iklim tropika atau iklim panas. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Akibatnya, Indonesia termasuk daerah tropika atau daerah panas. Keadaan cuaca di Indonesia yang rata-rata panas mengakibatkan negara Indonesia beriklim tropika atau panas.
Adapun ciri-cirinya, suhu udara rata-rata tinggi, amplitudo suhu rata-rata tahunan di khatulistiwa kecil, tekanan udaranya rendah, hujan banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Nah, iklim laut yang ketiga adalah iklim laut. Sebagian besar wilayah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut dan atau samudra. Hal ini menjadi penyebab Indonesia memiliki iklim laut. Oke, kita lanjut. Keragaman flora di Indonesia. Keragaman flora Indonesia, jadi kalau flora itu tumbuhan atau tanaman. Faktor yang mempengaruhi ada 3. Yang pertama faktor iklim, yang kedua faktor tanah, dan faktor biotik. Nah, berdasarkan pendekatan geografi, keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, kekayaan hayati Indonesia dibagi atas 2 kelompok. Jadi, berdasarkan pendekatan geografi, keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, jadi hubungannya antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya di suatu wilayah yang berbeda itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, kelompok Indo-Malayan meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Barat. Sedangkan kelompok Indo-Australian meliputi tanaman yang ada di kawasan Indonesia Timur. Nah, oke, Bunda jelaskan dulu bahwa karakteristik flora di Indonesia bagian barat adalah memiliki jenis meranti-merantian yang sangat banyak. Karakteristik flora di Indonesia bagian timur memiliki jenis meranti-merantian yang sedikit. Nah, beberapa ciri lain juga bisa Ananda baca di halaman 29. Nah, kita melangkah ke keragaman fauna di Indonesia. Nah, jadi keragaman fauna di Indonesia itu dibagi juga menjadi 2. Oh, maaf. Ini Bunda salah tulis. Jadi, ini adalah karakteristik flora di Indonesia. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa pembagiannya itu dibagi menjadi 2, yaitu bagian barat dan bagian timur. Ananda bisa lihat ciri-cirinya, ciri-ciri fauna yang ada di bagian barat dan ciri-ciri fauna yang ada di bagian timur. Nah, keadaan alam Indonesia. Kita melangkah pada pembagian kelompok fauna. Jadi fauna itu hewan, yang dimana keragaman fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu fauna asiatis, fauna australiatis, dan fauna peralihan. Fauna asiatis menempati wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah ini meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai Makassar, dan Selat Lombok. Jadi di daerah ini terdapat berbagai jenis fauna yang berukuran besar. Nah, contohnya Ananda bisa baca pada halaman 30. Yang kedua, fauna australis menempati wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah ini meliputi Pulau Papua, Kepulauan Aru. Nah, contoh-contohnya untuk fauna yang ada pada pembagian fauna australis yaitu burung kasuari, burung kakatua, kuskus, tikus, dan musang. Yang ketiga, ada fauna peralihan. Hewan yang berada di daerah ini merupakan peralihan dari fauna australis dan asiatis. Wilayahnya berada di Indonesia Timur dan Barat, meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Jadi contoh fauna peralihan adalah sebagai berikut, yaitu burung maleo, anoa, biawak, dan babi rusa. Oke.
dampak interaksi antar ruang. Jadi akibat dari adanya interaksi antar ruang atau antar wilayah itu, yang pertama, perdagangan antar wilayah adalah salah satu bentuk kegiatan distribusi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau produsen yang lain antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di dalam negara yang sama untuk mendapat keuntungan. Jadi persebaran atau penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Jadi barangnya itu dapat ditemukan di beberapa daerah tertentu tadi. Jadi mereka saling melengkapi antar wilayah di negara tertentu atau di negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Mereka melakukan interaksi saling memenuhi kebutuhan. Nah, dampak interaksi antar ruang yang tadi, mobilitas antar wilayah. Yang kedua, perkembangan pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, perkembangan sarana dan prasarana, perubahan sosial budaya, perubahan komposisi penduduk. Nah, tadi ini sambungan dari perdagangan antar wilayah tadi. Yang kedua, mobilitas antar wilayah. Mobilitas antar wilayah. Nah, ini mobilitas itu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Yang ketiga, perubahan penggunaan lahan, perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Perkotaan menjadi pusat pertumbuhan wilayah karena semakin besar aktivitas terkonsentrasi di sana. Jadi di ibu kota itu perkembangan pusat-pusat pertumbuhan itu lebih pesat karena perkotaan menjadi pusat konsentrasi pertumbuhan wilayah. Terus perubahan penggunaan lahan. Jadi akibatnya ini terjadi perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya misalkan lahan pertanian berubah fungsi menjadi pemukiman atau perumahan penduduk. Terus dampak lainnya, perubahan penggunaan lahan dari usaha pertanian menjadi non pertanian seperti perdagangan atau jasa. Jadi lahan untuk bersawah atau untuk menanam padi itu berubah menjadi lahan perdagangan atau lahan jasa. Biasa dibangun gedung-gedung besar di lahan pertanian tadinya. Jadi itu namanya beralih fungsi. Tadinya lahannya untuk bertani berubah menjadi lahan untuk berdagang. Terus perubahan orientasi mata pencaharian. Nah, daerah tujuan pergerakan penduduk umumnya memiliki berbagai jenis pekerjaan. Dari segi orientasi pekerjaan terjadi perubahan dari pekerjaan yang berorientasi pada sumber daya alam seperti petani berubah menjadi pekerjaan yang tidak lagi berorientasi pada sumber daya alam seperti penyedia jasa. Jadi mata pencahariannya berubah. Terus perkembangan sarana dan prasarana. Nah, ini semakin majunya, semakin berkembangnya sarana dan prasarana sesuai dengan perjalanan teknologi. Jadi fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan itu semakin bertambah dan semakin meningkat. Yang selanjutnya perubahan sosial budaya. Nah, karena adanya interaksi antar ruang mengakibatkan terjadinya interaksi masyarakat dari suatu wilayah dengan masyarakat wilayah lain. Interaksi antar individu dengan masyarakat, dan interaksi antar masyarakat menyebabkan paparan nilai dan norma berbeda.
Jadi lambat laun perubahan sosial dan budayanya berbeda. Jadi kebiasaan, nilai dan normanya semakin berubah karena adanya interaksi antar ruang ini, adanya interaksi antar wilayah. Karena mereka saling mempengaruhi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Jadi budayanya juga terpengaruh, wilayah yang satu ini terpengaruh oleh budaya lain. Yang terakhir, perubahan komposisi penduduk. Kota-kota besar menjadi tempat yang menarik bagi hampir seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan urbanisasi. Perpindahan penduduk dengan berbagai latar belakang membuat perubahan komposisi penduduk di kota-kota besar berubah. Oh iya, ini karena adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, makanya komposisi penduduk di perkotaan juga berubah. Nah, jadi itu tadi penjelasan Bunda untuk materi hari ini. Setelah ini Bunda akan sampaikan apa tugasnya. Syukron sudah menyimak video Bunda sampai selesai. Semoga penjelasan Bunda dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Ananda semua. Syukron, jazakumullahu khair. Semangat terus Ananda soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.